Hai, kembali lagi di Shed A Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jika kalian malas nonton filmnya, ya nggak apa-apa sih. Silahkan tonton video ini. Hai, kali ini saya akan membahas film The Tunnel, sebuah film drama survival dari Korea Selatan, tahun 2016, yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Seo-hoon, dan diperankan oleh Hang Jung-woo sebagai Lee Jung-soo. Dia adalah tokoh utama dalam film ini. Bae Do-na sebagai Si-hyun, ia sebagai istri dari Lee Jung-soo. Oh Dal-soo sebagai ketua Dae-kyung, ia sebagai pemimpin tim penyelamat Jung-soo. Dan Nam Ji-hyun sebagai Mina, ia juga ikut terjebak di terowongan. Film ini menceritakan perjuangan seorang laki-laki yang mendapati dirinya terjebak tanpa harapan di sebuah terowongan yang runtuh. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya. And silakan tonton sampai habis. Film dibuka dengan menampilkan seorang pengusaha bernama Lee Jung-soo yang hendak pulang ke rumahnya. Hari itu Lee Jung-soo hendak merayakan ulang tahun buah hatinya. Ia kemudian berhenti untuk mengisi bahan bakar dan membeli sebuah air mineral. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Saat melewati sebuah terowongan besar yang melintas di sebuah gunung, ia merasa ada yang aneh karena lampu di terowongan tersebut terus mati nyala. Dan benar saja, sesaat kemudian sesuatu terjadi sehingga terowongan itu runtuh dalam sekejap dan menimpa mobil Lee Jung-soo. Ketika Lee Jung-soo sadar, ia menemukan dirinya terjebak di dalam mobilnya yang terkubur di bawah beton dan puing-puing terowongan. Jung-soo kemudian menelpon 119, sebuah nomor panggilan darurat di daerah tersebut. Jung-soo menceritakan bahwa dirinya terjebak di bawah terowongan yang runtuh. Petugas dari penyelamat pun bergegas menolong Jung-soo. Namun mereka kaget dengan keadaan terowongan yang sangat parah. Tim penyelamat besar pun dibentuk dan langsung menuju ke lokasi. Sesaat kemudian, berita terowongan runtuh pun tersebar sampai ke istri Jung-soo yang bernama Si-hyun. Dan tiba-tiba Jung-soo ditelepon oleh seorang reporter berita yang mengatakan ia bakal sulit untuk diselamatkan karena reruntuhan yang sangat parah. Dan itu membuat Jung-soo sempat putus asa. Lantas Dae-kyung selaku ketua dari tim penyelamat Jung-soo memarahi reporter tersebut dan menyuruhnya pergi dari lokasi terowongan. Ketua Dae-kyung kemudian menelpon Jung-soo untuk menenangkan dan memberi arahan cara bertahan hidup di dalam sana. Untungnya Jung-soo mempunyai 2 botol air mineral dan 1 buah roti ulang tahun anaknya. Kemudian ketua Dae-kyung menyuruh Jung-soo untuk berhemat air dan rotinya untuk dimakan beberapa hari ke depan. Ketua Dae-kyung juga menyuruh Jung-soo untuk memberitahunya apa yang ia lihat di sekitar mobilnya untuk mempermudah menentukan lokasi pengeboran. Para ahli dan jajaran politikus berdiskusi untuk memikirkan cara menyelamatkan Jung-soo. Kemudian sebuah drone pun dikerahkan untuk masuk ke dalam terowongan yang runtuh itu, dan disusul oleh drone-drone dari stasiun TV. Namun belum jauh drone itu terbang, tiba-tiba sinyal dari drone tersebut hilang dan menyebabkan drone tersebut jatuh. Pada akhirnya ketua Dae-kyung masuk ke terowongan menggunakan mobil bersama rekannya. Saat sampai di ujung terowongan, Dae-kyung turun dan menelpon Jung-soo. Jung-soo bilang bahwa ia mendengar sebuah klakson mobil. Dan Dae-kyung bilang bahwa lokasi Jung-soo tidak terlalu jauh dan akan lebih cepat bisa diselamatkan. Namun naas, tiba-tiba terowongan runtuh kembali. Dae-kyung dan rekannya pun bergegas masuk ke dalam mobil dan keluar dari terowongan itu. Hampir saja Dae-kyung ikut terkubur di dalam terowongan itu. Untungnya ia selamat dan mobil yang ia bawa rusak parah. Dae-kyung lalu menelpon Jung-soo untuk memastikan keadaannya.
Setelah itu pengeboran pun dimulai. Jungso yang menunggu di bawah dengan penuh harapan, sambil memakan roti ulang tahun anaknya sedikit demi sedikit. Jungso kemudian iseng membuka laci di kursi belakang dan menemukan senter dan sebuah baju. Dan tak disangka, Jungso melihat seekor anjing di sebuah lubang kipas terowongan. Jungso kemudian mengikuti anjing itu dan sampai pada sebuah mobil yang di dalamnya ada seorang wanita yang terjepit beton besar. Jungso berusaha mendorong beton itu, tapi tidak berhasil karena beton yang terlalu besar. Kemudian wanita itu meminta air kepada Jungso. Jungso sempat bingung, karena jika airnya diberikan kepada wanita itu, persediaannya akan berkurang. Tetapi dengan hati yang baik, Jungso memberikan minum kepada wanita tersebut. Dan Jungso juga memberikan minum kepada anjing wanita tersebut. Wanita itu kemudian meminta Jungso untuk menelponkan ibunya. Wanita itu menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Ibu dari wanita itu juga berpesan kepada Jungso untuk menjaga anaknya. Scene berpindah saat Jungso kembali ke mobil miliknya sendiri. Ia kaget roti ulang tahun anaknya yang menjadi cadangan makanan habis dimakan oleh seekor anjing. Jungso pun marah-marah. Ia kemudian pergi ke mobil wanita itu karena makin terhimpit oleh beton yang besar. Jungso berusaha menolongnya, akan tetapi tidak berhasil, dan akhirnya wanita itu meninggal. Jungso kemudian menelpon ketua Daekyung dan bilang bahwa airnya telah habis. Ketua Daekyung menyuruh Jungso untuk meminum air kencingnya demi kelangsungan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Jungso kemudian menemukan makanan anjing di laci mobil milik wanita yang sudah mati tersebut, dan ia memakan makanan anjing itu dan merasa sangat senang. Jungso kemudian keluar dari dalam mobil karena melihat suatu ruangan yang cukup luas untuknya berdiri meluruskan punggungnya. Di sisi lain, pengeboran terus berjalan dan telah mencapai dasar terowongan tersebut. Namun Jungso tidak mendengar adanya bor. Dan betapa kagetnya, tim penyelamat baru sadar bahwa ia salah menentukan tempat pengeboran. Istri Jungso yang mengetahui hal itu pun pingsan. Jungso yang mendengar hal itu merasa sangat kecewa dan hampir putus asa. Hari-hari berlalu, baterai pada ponsel Jungso pun habis. Dan sekarang tak ada yang tahu apakah Jungso masih hidup atau tidak. Pemerintah pun sudah mulai putus asa karena proses penyelamatan sudah sangat banyak memakan biaya. Dan istri dari Jungso akhirnya dengan sangat terpaksa membuat pernyataan di radio bahwa proses penyelamatan tidak mengapa diakhiri. Jungso yang sebenarnya masih hidup mendengar pernyataan dari istrinya lewat radio mobilnya. Di sisi lain, Ketua Daekyung yang sangat berambisi dan sangat yakin bahwa Jungso masih hidup melakukan pengecekan terakhir ke bawah terowongan dengan membawa mic wireless milik seorang reporter. Akan tetapi, karena proyek penyelamatan sudah ditutup, Ketua Daekyung pun diangkat ke atas dan mic wireless tersebut jatuh ke bawah. Dan sesaat akan diledakannya reruntuhan terowongan itu, Ketua Daekyung memerintahkan untuk menunda sebentar dan akan mengecek suara dari mic yang jatuh itu melalui headset milik reporter. Dan benar saja, Jungso membunyikan klakson mobilnya dan terdengar oleh Ketua Daekyung. Ketua Daekyung sangat senang mengetahui Jungso ternyata masih hidup. Kemudian tim penyelamat diterjunkan ke bawah sana dan berhasil menemukan Jungso dan membawanya keluar bersama anjingnya. Jungso kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Para politisi dan media-media memberitakannya dengan sangat senang.
Setelah beberapa lama, Jung So pun kembali siuman dan kembali melewati terowongan bersama istrinya dengan rasa takut. Tetapi ia berhasil melewatinya dan film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah jangan lupa untuk berdoa sebelum masuk ke dalam terowongan, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Dan jangan lupa juga untuk membawa aqua. Oke guys, bila ada kritik dan saran, dan barangkali ada yang mau request film, bisa tulis di bawah ya guys. And see you the next video.